Bab 880. Selain dia aku tidak menginginkan wanita lain. Masalah berkembang sampai tahap seperti ini, Jerry Yuichi sama sekali tidak menyangka kejadiannya bisa seperti itu. Merlin Duanmu bisa melakukan hal yang memalukan dan rendah, sesuatu yang benar-benar tidak terbayangkan olehnya. Jerry Yuichi menutup matanya, setelah mencerna semuanya dia kembali membuka mata, dan melontarkan kalimat, masalah seperti ini, tidak boleh sampai tersebar di luar sana. Setelah selesai mengatakannya, dia melihat semua orang yang ada di tempat itu, matanya penuh dengan ancaman. Setelah mendengarnya George Kiao paham, bagaimanapun ini adalah masalah klan keluarga besar, gadis keturunan keluarga yang sangat berpengaruh bisa melakukan hal rendah seperti itu, jika sampai tersebar di luar sana bukankah akan sangat memalukan. Tapi berikutnya, kata-kata dari Tuan Besar Yuichi benar-benar membuat George Kiao kaget. Tuan Besar Yuichi melihat Golden Ye, karena setelah mengetahui kejadian ini, pria tua itu sepertinya kecewa ada Merlin Duanmu, matanya memperlihatkan betapa lelahnya dirinya, dia mengatakan, meskipun kejadian tersebut adalah hal yang sesungguhnya, tetapi kamu telah membuatnya terluka, wajahnya rusak juga hal yang sesungguhnya betul bukan? Golden Ye menutup bibirnya rapat-rapat, tatapan matanya sangat dingin, dia berdiri di sana seperti patung, tidak bergerak sedikitpun. Hawa yang muncul dari sekujur tubuhnya sangat berat, bibirnya yang rapat membentuk garis lurus, dia sepertinya sudah bisa menebak kata-kata selanjutnya yang akan diucapkan oleh Jerry Yuichi. Jerry Yuichi berpikir, setelah itu mengatakan, jadi untuk kejadian ini, bisa dianggap impas, bagaimana? George Kiao yang berada di samping benar-benar terkejut mendengarnya, bahkan Hansen si pengurus rumah juga ikut-ikutan terkejut, dia tidak menyangka setelah semua ini, Tuan Besar tetap memihak Merlin Duanmu. Jika situasinya terus seperti ini, sepertinya tidak akan baik. Benar saja, setelah mendengar hal tersebut, senyuman aneh kemudian merekah di wajah Golden Ye, sepertinya dia tidak kaget dengan hal tersebut, matanya terlihat sangat menantang. Jadi, setelah impas, kakek masih meminta aku menikah dengannya. Wajah Jerry Yuichi juga terlihat tidak senang. Tetapi perkataan Golden Ye telah mengena di hatinya, dia merasa setelah semua ini impas, pertunangan mereka tetap akan dilaksanakan. Bagaimanapun luka di atas kepala Merlin Duanmu, sangat dalam. Dan yang paling penting adalah, Jerry Yuichi tidak ingin Golden Ye bersama dengan wanita itu. George Kiao sudah tidak tahan melihatnya, dia segera maju dan memberi nasihat, kakek Yuichi, Anda tidak boleh seperti ini, Merlin Duanmu bisa melakukan hal seperti ini itu menandakan dia memiliki tabiat yang sangat buruk, jika tetap membiarkannya bertunangan dengan Golden Ye, bukankah itu berarti? Dia belum menyelesaikan perkataannya, Jerry Yuichi tidak senang melihatnya, dengan suara berat mengatakan, George Kiao, tadi aku sudah mengatakannya, ini adalah masalah keluarga Yuichi, orang luar tidak berhak ikut campur. George Kiao. Memang benar yang dikatakannya, masalah ini adalah masalah keluarga Yuichi, dia orang luar sama sekali tidak berhak ikut campur di dalamnya. Dia manyun mengatakan, kakek Yuichi benar yang Anda katakan, aku memang tidak pantas ikut campur. Kalau begitu mengapa kamu masih tidak mundur? Tetapi, George Kiao kemudian menggaruk kepalanya, mengoreksi mengatakan, Golden Yuichi sudah kuanggap seperti saudaraku sendiri, aku tidak mungkin hanya duduk diam dan melihat saudaraku berjalan menuju jurang. Kamu. Jerry Yuichi dibuat tercekat oleh pernyataan George Kiao barusan. George Kiao. Di saat itu, Golden Ye melihat ke arahnya, George Kiao langsung tercengang, ini adalah pertama kalinya Golden Ye melihatnya dengan tatapan berbeda, setelah itu dia mengatakan, kamu pulang dulu. Semuanya sudah berkembang sampai seperti ini, tidak ada gunanya melibatkan George Kiao lebih jauh lagi. George Kiao tercengang, dia berdiri di sana sambil termenung, setelah itu dia mengangguk. Meskipun kata-kata kakek Yuichi telah melukai hatinya, tetapi sekarang tatapan mata Golden Yuichi, memberitahunya kalau dia sudah melakukan semua yang harus dilakukannya. George Kiao merasa,
yang dilakukannya semua ini tidak sia-sia. Setelah George Kiao meninggalkan tempat tersebut, Jerry Yuchi melihat punggungnya dengan tidak senang. Setelah dia menghilang, dia mengatakan pada Golden Ye, George Kiao ini tidak pernah serius, reputasinya juga sangat buruk, di masa mendatang lebih baik kamu jangan terlalu sering berhubungan dengannya. Golden Yuchi menutup bibirnya rapat-rapat, matanya memperhatikan Jerry Yuchi, tidak menyahut. Jerry Yuchi merasa tidak tahan, dengan serius mengatakan, kakek sedang berbicara denganmu, apa kamu sudah mendengarnya? Mendengar hal tersebut, Golden Ye menarik sudut bibirnya, ikut campur dengan urutan pernikahanku, sekarang juga ingin ikut campur dalam urusan pertemananku. Jerry Yuchi. Pria tua itu benar-benar sangat kesal sampai ingin membentak marah, tetapi karena di sana masih ada begitu banyak orang, dia lantas mengibaskan tangannya, memberi perintah agar pembantu tersebut disingkirkan dari sana. Karena pembantu tersebut sudah mengatakan semuanya, Golden Ye pun tidak menghalanginya. Segera, di dalam ruang tamu hanya ada mereka bertiga. Hansen berdiri di samping diam tidak mengatakan apapun, dia sedikit tidak berdaya dengan apa yang telah terjadi, semuanya sudah seperti ini, benar-benar tidak terbayangkan olehnya. Dia sama sekali tidak menyangka Merlin Duanmu memberikan obat pada tuan muda keluarga mereka, dan tuan muda Yuchi sendiri berhasil menarik keluar saksi kuncinya, mempermalukan tuan besar. Kedua kakek dan cucu ini, benar-benar di situasi yang sangat aneh. Sekarang orangnya sudah pergi, ada beberapa hal yang ingin ku katakan dengan jelas padamu. Keluarga Yuchi dan keluarga Duanmu adalah keluarga dari kalangan atas. Meskipun Merlin Duanmu sudah melakukan hal seperti ini, itu juga karena kamu terus menolak pertunangan kalian. Dia kesal dan ceroboh makanya dia melakukan hal seperti ini. Jika kamu patuh dan bertunangan dengannya, apa mungkin dia melakukan hal ini? Menyelesaikan perkataannya, dia kembali menghela nafas dengan berat. Dia duduk dengan suara ringan mengatakan, kakek tahu kamu tidak menyukainya, tetapi yang namanya cinta itu bisa dipupuk. Kamu bertunangan dan cobalah melakukan pendekatan dengannya, seiring dengan berjalannya waktu kamu pasti akan mulai memiliki perasaan padanya, di saat itu keluarga Yuchi dan keluarga Duanmu akan bisa bersatu. Bukankah ini adalah hal yang sangat baik? Mata Golden Yuchi terlihat sangat dalam, tatapannya berhenti di wajah kakeknya, bibirnya yang tipis tertutup rapat, dia sama sekali tidak membalas perkataan kakeknya. Dia hanya diam. Tetapi Jerry Yuchi tidak merasa cucunya sudah menyetujuinya. Dilihat dari sikap tubuhnya Jerry Yuchi merasa kalau Golden Ye sudah malas berbicara dengannya. Jerry Yuchi manyun, terakhir dia bertanya, semalam kamu pergi kemana? Lebih bagus dia tidak bertanya, sekali ditanya Golden Ye langsung tersenyum, menurut kakek. Jerry Yuchi. Tetapi yang dikatakan oleh kakek juga tidak salah, dia memberikan obat padaku. Terluka karenaku, bisa dikatakan semuanya sudah sesuai rencana hanya saja. Dia berhenti sejenak, matanya seperti sedang mengejek, aku bukan dokter, masalah bekas luka di keningnya tidak ada gunanya mencariku, aku juga tidak akan mungkin tertarik dengan seseorang yang memberiku obat. Untuk masalah pertunangan, aku rasa seumur hidup, ini tidak akan mungkin terjadi. Kamu. Jerry Yuchi benar-benar kesal sampai menggertakkan giginya, dasar tidak tahu diri. Haha. Golden Ye tersenyum dingin, tidak tahu diri, bukankah itu kakek sendiri? Apa katamu? Berani sekali kamu mengatakan kamu tidak tahu diri. Kamu sudah hebat ya, kamu. Setelah mengatakannya pria tua itu berdiri, dia mengangkat tongkatnya hendak menghantamkan tongkatnya di tubuh Golden Ye. Tetapi kali ini Golden Ye tidak berdiam diri, dia langsung mundur dengan dingin mengatakan. Tadi aku sudah mengakuinya, tujuannya adalah aku ingin memberitahu kakek, selain Audrey Han, seumur hidupku aku tidak menginginkan wanita yang lain. Jerry Yuchi melangkah maju, dia ingin kembali menghajarnya, Hansen yang ada di samping langsung menghadangnya, Tuan besar Anda jangan gegabah. Tenanglah, pukulan tadi pasti sudah membuat tuan muda terluka, jika diteruskan bagaimana jika tuan muda sampai cacat? Masih ada banyak hal yang harus diurus di perusahaan, aku pergi dulu.
Menyelesaikan perkataannya, Golden Ye langsung berbalik meninggalkan tempat tersebut. Kamu bocah tengik, kembali kamu. Bersambung.